Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Berarti dari 26 ini yang 2 ikut PBB ya, dan yang 1 suatu sedang akan bersama, mudah-mudahan bisa segera dibeli kesembuhan oleh Allah SWT. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, guru ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian mengenai materi yang telah nanti ada berikutnya ini yang bisa nanti tunjuk dari bagiannya untuk mengharum mulut dan tidak ya. Materi yang telah lalu diingat-ingat kembali, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebutkan letak geologi Indonesia. Letak geologi Indonesia. Ya, silakan Aris. Letak geologi Indonesia. Saya tidak pelajari dimanakah letak geologi Indonesia. Materi yang sudah diajarkan. Pelajari. Ada? Silakan Maulida. Letak geologi Indonesia. Ya, silakan tadi. Ya. Letak geologi Indonesia. Oke, Mas. Silakan, Mas. Ya, namanya siapa? Koko, silakan Koko. Letak geologi Indonesia, Bu. Terletak di jalur pertokohan 3 lempeng utama dunia, yaitu A. Lempeng Indonesia, Australia, B. Lempeng Asia, C. Lempeng Pasifik. Ya, betul. Tahan dulu. Siapa? Ya. Ya. Jadi letak geologi Indonesia itu ada di 3 lempeng benua, yaitu lempeng benua Eurasia, lempeng benua Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Kemudian ada yang lebih bisa menyebutkan letak geologi Indonesia yang lain selain 3 pertemuan lempeng itu? Silakan. Letak astronomi. Ada?
Mau juga? Yang keras ya suaranya, biar didengar oleh teman-teman. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Koida. Jadi selain terletak di 3 lempeng benua itu, Indonesia juga terletak di 2 pertemuan jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum-Pasifik dan pegunungan Sirkum-Mediterania. Makanya di Indonesia banyak sekali gunung. Nah, sekarang kalian lihat ke depan. Kita akan pelajari materi berikutnya. Tapi kalian lihat dulu. Kita akan pelajari ini. Nah, kalian lihat dulu. Pak Guru akan tanyakan gambar-gambar ini. Silakan kalian beri komentar. Nah, yang pertama. Gambar ini, kira-kira ini gambar apa? Apa? Gempa bumi atau bencana gempa? Rumah-rumahnya pada hancur. Oh. Kemudian, nah ini apa? Gunung anak ngaji sore hari, ibunya meletus sore hari, anak ngajinya lari dari masjid. Anak masjidnya mau tak kena awan dari gunung meletus. Ini gunung Semeru yang meletus pada waktu tahun lalu. Anaknya pada kemudian, nah ini apa? Tsunami. Ini hasil dari bencana tsunami Aceh dan luar biasa ya. Ini bukan editan masjid ya, ini masih utuh ya. Sedangkan rumah-rumah yang ada di sebelahnya itu sudah hancur. Ini terjadi pada tahun 2004 di Aceh. Kemudian, nah ini apa? Banjir. Ini kira-kira di mana? Laut ya, laut. Kemudian apa? Luap laut. Namanya apa? Gelombang yang mati. Tsunami juga. Tsunami juga. Yang pernah melanda Indonesia juga melanda wilayah Jepang. Ini yang Jepang. Nah, ini apa? Apakah Indonesia sering terjadi tanah longsor? Gempa bumi? Tsunami? Sering juga. Walaupun tidak ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang tahu terakhir kemarin tsunami terjadi di mana? Yang beberapa tahun terakhir. Di luar Jawa. Di pulau? Pulau Jawa. Pulau apa? Sulawesi. Ya, lanjut. Ini apa? Ya, dengan saya. Apa yang bisa kalian tangkap dari gambar ini? Hah? Kebun. Terus apa lagi? Menanam. Tanahnya bagaimana? Subur. Iya. Di Indonesia tanahnya subur. Ditanami apa saja bisa tumbuh termasuk sayur. Ya, ini apa? Tadi sayuran, kemudian ada sawah. Hijau sekali sawahnya. Nah, ini apa? Tambang. Indonesia sangat kaya sekali dengan tambang. Masuk diantaranya itu tambang. Kira-kira tambang apa ini? Batu. Nih. Indonesia juga kaya akan emas. Bentuknya emas
emas itu sebelum dari perhiasan itu seperti ini, kayak batu. Nah ini penambangannya sampai ngurep ke dalam tanah, dalam sekali. Mas. Oke, itu tadi beberapa gambar-gambar kaitan dengan akibat atau hasil dari pengaruh letak geologis Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah untuk mempelajari bagaimana sih dampak dari letak geologis Indonesia, pengaruh letak geologis Indonesia ini. Lempeng Eurasia, lempeng Indonesia sampai lempeng Indonesia itu pertemuan ini. Dampaknya atau pengaruhnya itu bagaimana terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Ini yang akan kita pelajari. Nanti kalian bisa memahami mengenai dampak letak geologis Indonesia. Nah, nanti kegiatan pembelajarannya kalian akan berkelompok sesuai dengan meja ya, sudah boleh sudah nanti ya dengan kode pembelajaran discovery dan ini. Oke, sebelum kita mulai berkelompok, coba semuanya berdiri. Untuk menambah semangat kita, semuanya berdiri ya. Jangan gerak, ya, ini berdiri. Kita akan melakukan tepuk ban yang tadi sudah pembelajaran ya. Tepuk ban. Yang paling semangat saya beri dia. Mas, 2 kali ya. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Kembali. Latihan suaranya luar biasa. Jadi masih ini. Suaranya luar biasa. Kencang banget. Ini. Ya nanti ya. Nanti yang berikutnya di kegiatan kelompok kalau ada session presentasi kelompok. Oke, sekarang kalian berkelompok dulu. Berapa Pak? 4. Yang belakang 3 nggak apa ya? Oh, itu ada. Yang sini 5 boleh. Kamu masuk sini ya. 5. Silakan kursinya diputar yang depan ke belakang supaya lebih. Oke, sekarang kalian perhatikan tayangan video ini. Nanti kalian akan menganalisis video tersebut, mengamati video tersebut, dan nanti kalian akan menjawab diskusi kelompok LKPD atau lembar kerja kelompok yang sudah Pak Guru. Nanti dalam kegiatan kelompok Pak Guru akan menilai keaktifan kalian. Jadi jangan boyong saja, ikut aktif berpikir, berkelompok, mengerjakan, kemudian nanti presentasikan ke depan kelas. Satu persatu. Ini untuk LKPD-nya berkelompok ya. Ini. 1. Tapi nanti kalian video yang tersebut akan saya jangan dibaca dulu, perhatikan dulu video
semua harus berbangga karena hadir banyak keuntungan dari letak geologis Indonesia. Silakan. Keuntungan. Ya, keuntungan. Tonton sampai habis ya. Bagaimana letak geologis Indonesia? Menurut Indonesia secara geologis merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Keterlibatan berbagai yaitu Situ Pasifik dan Situ Mediterania membuat Indonesia memiliki banyak sekali pegunungan dan dataran tinggi. Hal ini membuat beberapa wilayah di Indonesia itu tergolong menjadi wilayah yang memiliki dataran tinggi dan memiliki iklim yang relatif sangat sejuk. Berarti kalau kita melihat keindahan dan daya tarik lain yang ditawarkan oleh adanya kawasan dataran tinggi dan pegunungan di Indonesia, ini bisa menjadi potensi wisata yang sangat besar bagi negara ini. Nah, sekarang lembar kerjanya silakan kalian isi dan diskusikan dengan teman kalian berkelompok. Nanti presentasi ke depan kamu sudah selesai. Pak Guru nanti akan menilai keaktifan kalian. Kelompok yang akan bersiap dahulu, kelompoknya Amanda ya. Oke, silakan maju ke depan. Kelompoknya Amanda. Yang lain silakan nanti bisa memperhatikan dan boleh bertanya kepada kelompoknya Amanda jika sudah selesai mempresentasikan. Oke, silakan salam dulu ya.
Di poin mana yang berangkat? Silakan. Itu tiga. Poin yang ketiga. Ya silakan bacakan lagi poin 2 dan 3. Jawabannya saja. Jawabannya saja. 2 dan 3. Itu dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh letak biologis. Itu lagi. Kalau sudah tidak silakan ditutup. Sekian. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompoknya Amanda. Tadi sebagai perwakilan dari kelompok Amanda dan sudah mempresentasikan hasilnya ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ini untuk contoh ya. Tadi presentasi kelompok satu kelompok saja yang mengajukan waktunya ya. Nanti kita sambung pada kemudian untuk kesimpulan kegiatan pembelajaran pertama, kesuburan tanah Indonesia. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang aktif yang menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi subur. Letusan gunung api menyuplai mineral ke tanah, meningkatkan kesuburan dan produktivitas pertanian. 2. Kekayaan sumber daya alam. Letak geologis Indonesia yang berada di antara 3 lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik menjadikannya kaya akan mineral dan kemudian untuk selanjutnya saya minta kalian mengisi refleksi kegiatan pembelajaran hari ini, ditulis sendiri-sendiri ya. Nanti dikumpulkan ya, silakan ditulis sendiri-sendiri refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan boleh ditulis nama, kelas, kemudian silakan. Silakan langsung ditulis saja. Refleksinya ditulis nama kelas dan refleksinya. Nama lengkap. Nama panggilan.
semampunya. Ini untuk nilai sumatrik serta biologi. Tanah yang subur. Selanjutnya apalagi dampak positif. Oke, apalagi dampak dataran tinggi, pernah dikatakan apa? Positifnya, positif keuntungannya. Karena memiliki dataran tinggi, kalian itu sudah lihat orang belum ya? Iya. Lagi keuntungan geologis Indonesia, ayo. Apa? Banyak emas, emas nama lainnya apa? Bahan tambang. Banyak bahan tambangnya, emas, batu bara, bumi dan sebagainya. Lagi keuntungan tentang biologis Indonesia yang lain bisa tanahnya subur, banyak rekaman hayati, flora dan fauna, kemudian banyak bahan tambangnya. Lagi memiliki energi geotermal panas bumi. Sekarang dampak negatif dari tentang geologis Indonesia. Bencana alam, apa bencana alamnya? Banjir, gempa, tsunami, kesana apa? Longsor, apa? Tsunami, ya betul. Gunung meletus. Indonesia ya memiliki banyak atau rawan bencana tadi sudah kalian sebutkan karena biologisnya. Pertanyaan selanjutnya, di manakah siapa yang bisa menyebutkan peta biologis Indonesia secara lengkap? Apa ya? Yo, peta biologis Indonesia secara lengkap. Silakan. Terus dua jalur pegunungan ada? Ya, apa? Satu lagi, dua jalur pegunungan di Indonesia. Dua jalur pegunungan di Indonesia, pegunungan apa saja?
Pasifik dan Pegunungan Sirkumediterania. Nah, itulah dampak dari letak geologis Indonesia. Ada keuntungannya, juga ada kerugiannya. Keuntungannya tadi sudah kalian sebutkan, kerugian juga. Kalian hidup di Indonesia harus banyak bersyukur karena Indonesia punya keuntungan, dan juga harus banyak senantiasa waspada terhadap bencana-bencana alam yang contohnya kewaspadaan kita terhadap bencana alam Indonesia bagaimana? Waspadaan kita terhadap bencana alam di Indonesia bagaimana? Antisipasinya bagaimana? Ada yang bisa dilakukan? Misalnya bagaimana? Tadi kan bencananya banyak ya. Nah, antisipasi bencananya bagaimana? Dari tadi kan bencananya banyak sekali yang disebutkan ya. Nah, antisipasi itu pencegahan bencananya bagaimana? Atau mitigasi bencananya? Hah? Coba bagian dari tanah longsor ya. Antisipasi bencananya bagaimana? Mengantisipasi reboisasi, menanam kembali hutan-hutan atau tanah-tanah yang gundul sehingga tidak mudah terjadi longsor. Terus apa lagi? Sampah pada tempatnya. Tapi itu tidak berkaitan langsung dengan letak geologis. Yang bencana berkaitan langsung dengan letak geologis tadi. Yang berkaitan langsung dengan letak geologisnya tadi, bencananya ada tsunami, ada apa? Gunung meletus, ada tanah longsor, kemudian ada gempa bumi. Apa? Ini bukan bencana yang langsung dari letak geologis, pengaruh langsung dari letak geologis. Kalau ada gempa bumi, misalnya kita harus mengamankan diri dari tempat-tempat yang tinggi atau keluar dari dalam rumah. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini saya cukup. Pembelajaran selanjutnya adalah mengenai potensi sumber daya alam. Kita akan belajar mengenai potensi sumber daya alam yang lebih Indonesia. Sudah disebutkan sumber daya alam dan untuk tugasnya adalah kalian membuat poster ya, berisi cara penanggulangan bencana ya, yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Buatkan poster berisi, sudah ditulis. Buatlah poster berisi cara atau ajakan observasi ya. Poster berisi cara atau ajakan untuk menanggulangi bencana. Cara atau ajakan untuk menanggulangi bencana. Di sekitar tempat tinggal kalian. Buatlah poster berisi cara atau ajakan untuk menanggulangi bencana di sekitar tempat tinggal. Silakan kalian bisa cari di internet poster-poster itu, nanti bisa kalian buat gambar ya, di gambar ya. Bisa kalian buat di kertas ya, kertas gambar diberi warna